Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fatuja Matia Basda dari kelas 1192. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ide-ide para pembaruan di Timur Tengah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mempelajari ide-ide para pembaruan Islam, maka kita harus mengetahui siapa saja yang menjadi tokoh pembaruan Islam itu. Nah, tokoh pembaruan Islam itu ada 5. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Ketiga, Muhammad Abduh. Keempat, Rashid Rida. Yang kelima, Muhammad Iqbal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Biografi singkat Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani. Lalu ia meninggal di Mesir pada tahun 1849. Pemikiran dan ide-ide Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Atas sarana para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmani dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebangsaan negara Mesir. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha. A. Dalam bidang militer. Pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha adalah yang pertama, mendirikan sekolah militer. Yang kedua, banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Yang ketiga, melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Yang keempat, tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. B. Bidang ekonomi dan sosial. Pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha yaitu yang pertama, membangun sistem irigasi. Yang kedua, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Yang ketiga, menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dan Sungai Nil. Yang ketiga, bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha melakukan pembaharuan yaitu dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah teknik tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Lalu ia juga mengirim banyak pelajar ke Perancis. Lalu ia juga mengirim 311 pelajar dari Mesir ke Italia, Perancis, Inggris, dan Australia dengan mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dengan skala yang besar. Dengan contoh, Muhammad Ali Pasha sudah menerbitkan majalah Al-Waqa'i Al-Misriyah Berita Mesir berbahasa Arab pertama kali pada tahun 1828 Masehi. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan. Ia dijuluki sebagai tokoh Renaissance Islam pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai seorang mujahid reformer dalam dunia Islam, sekaligus sebagai seorang mujahid pejuang yang terus-menerus mengorbankan api semangat menegakkan kalimat tauhid. Ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun, baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran Islam yang salah. Contohnya seperti soal keimanan terhadap takdir dan pengertian fana dalam tasawuf. Menurut Al-Afghani, keimanan kepada takdir harus diartikan bahwa segala yang terjadi ini berjalan menurut hukum sebab dan akibat. Sedangkan fana diartikan oleh Al-Afghani sebagai perbuatan dan perjuangan di tengah-tengah umat untuk kepentingan umat, biar dirinya tak terkena atau hancur karenanya. Yang ketiga, kemunduran umat Islam yang lain ialah karena adanya pemerintahan yang absurd dari raja-raja Islam yang memeras rakyatnya dan memperoleh pembenaran dari ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Yang keempat, sebab lainnya ialah lemahnya persaudaraan antara sama umat Islam. 5. Tentang dunia Nasrani. Al-Afghani berpendapat A. Sekalipun mereka berlainan keturunan dan kebangsaan, namun mereka bersatu dalam menghadapi dunia Islam. B. Penjajahan Barat adalah kelanjutan dari Perang Salib. Yang C.
Mereka sengaja menghalang-halangi kebangkitan umat Islam dan apa yang dikatakan nasionalisme dan patriotisme serta cinta tanah air bagi dunia barat, tetapi untuk dunia Islam mereka katakan sebagai fanatisme, ekstremisme, dan kaufinisme. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali bersatu melawan penjajahan barat Nasrani tersebut. Dan keenam, dalam upaya membangun ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam, Jamaluddin Al-Afghani sangat mengajukan agar umat Islam berjuang dengan sekeras-kerasnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah dicapai negara-negara barat. Ketiga, Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr dekat Sungai Nil, Mesir. Lalu ia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Pada usia 13 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Muhammad Abduh menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1876 dengan mendapat ijazah alimnya. Dalam perkembangannya lebih lanjut, Syekh Muhammad Abduh dikenal sebagai seorang tokoh ahli tafsir, hukum Islam, bahasa Arab, dan kesusastraan, logika, ahli ilmu kalam, filsafat, dan soal-soal kemasyarakatan. Pemikiran dan ide-ide Muhammad Abduh. Yang pertama, kemunduran umat Islam karena mereka ditimpa kejumudan dan kebukuan berpikir serta fanatisme kelompok dan mazhab. Yang kedua, Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus saleh. Untuk ini, pintu istiqah tetap terbuka bagi para ahli yang memenuhi syarat-syarat istiqah. Yang ketiga, Islam adalah ibadah dan muamalah. Dalam soal ibadah tidak perlu dilakukan istiqah, tapi dalam soal muamalah diperlukan interpretasi baru istilah sesuai dengan perubahan keadaan sekarang. 4. Ilmu pengetahuan modern berdasarkan sunatullah hukum alam karena tidak bertentangan dengan Islam. 5. Perlu ada perumpamaan sistem pendidikan baik metode maupun kurikulum. Yang keempat, Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Lalu ia wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 Hijriah atau 20 Agustus 1935. Perjalanan pendidikannya yaitu bermula di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun dan dilanjutkan ke Al-Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah. Lalu dilanjutkan ke pendidikan tingginya di Al-Azhar tahun 1898 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Bersama Abduh, Rashid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar yang memiliki tujuan sama dengan Al-Urwatul Wusta. Ide-ide dan pemikiran Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama, menggambarkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Yang kedua, umat Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme atau jabariyah. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Dan yang kelima, kemunduran umat Islam karena mereka banyak melakukan bid'ah dan kufarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Keenam, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum alam yang ditetapkan Allah. Yang kelima adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November tahun 1877 dan meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Muhammad Iqbal berkenan belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama seorang filosof neo-Hegelian, J.M.I. MC-Taggart, kemudian di Heidelberg, dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar dokter dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia. Salah satu karya yang merupakan bisa dibilang karya pemuncaknya adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam yang terbit di Lahore pada tahun 1950. Ide-ide dan pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap zuhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.